dalam mata kuliah evolusi ini. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian ada hal-hal yang kurang jelas bisa dikemukakan. Yang kedua, mohon PowerPoint dari presentasi dikirimkan ke dosennya masing-masing ya, setelah diperbaiki sesuai dengan hasil seminarnya. Mohon masing-masing ketua kelas bisa mengkoordinasikan sehingga emailnya nggak penuh, cukup dari tiga email saja yang mengandung lampiran masing-masing adalah PowerPoint dari kelas kelompoknya masing-masing. Jadi saya kira itu mungkin pada pagi hari ini adalah resume dan kemudian melihat manfaat dari kuliah evolusi ini dalam artian karena evolusi itu merupakan bagian dari konsep dasar dalam memahami makhluk hidup. Karena tidak ada lagi yang bisa dipakai kalau memakai nalar ya. Kalau memakai nalar, memakai indera, itu ya hanya teori evolusi ini yang bisa dipakai untuk memahami asal-usul kehidupan. Ya tentu saja kalau dengan perspektif lain akan ada pemikiran yang berbeda. Tetapi dalam hal ini kita menggunakan nalar dan kita menggunakan indera untuk membuktikan kebenaran nalar tadi itu. Sehingga segala sesuatunya bisa didiskusikan dengan cara itu. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Afif atau Ibrahim atau Asturi, Amalia. Ada Michelle atau Michelle? Michelle. Iya, Prof. Michelle. Kalau Valensky ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Apa? Belum ada, Pak. Ya, kira-kira ada manfaatnya kayak apa ya mata kuliah evolusi ini? Ada yang bisa mewakili manfaat dari kuliah evolusi? Imrotul, Mardiah, saya persilahkan. Putri Ramadhani, ayo, siapa yang mau memberikan komentar? Masa nggak ada komentar sama sekali? Komentar baik maupun buruk, tidak selalu harus baik. Saya persilahkan. Gita. Ayo, silahkan. Dia, ada sama sekali. Permisi Pak Sutiman. Ya, distira lagi. Yang lainnya, ya. Yang lainnya dulu ya Pak. Ini tes saya ditunda dulu. Ya, nggak apa-apa untuk memancing yang lainnya. Baik Pak. Saya siapa? Saya Sudistira Ibrahim dari kelas A, izin berpendapat. Sebenarnya kalau dari segi ilmu pengetahuan kan evolusi itu memang sekarang ya Pak, itu kan penting ya, dalam artian itu untuk menggambarkan perjalanan sejarah kehidupan masa lalu yang sudah mungkin tidak bisa tergambarkan hanya cukup dengan nalar, tapi juga dengan bukti tadi yang telah Bapak katakan ya, mungkin dari segi keberadaan paleontologi, dari keberadaan fosil,
dan juga dari segi molekuler. Nah, itu kalau saya pribadi ini sebenarnya alhamdulillah evolusi ini bisa setidaknya itu dari nalar itu apa namanya ya, tergambarkan lah kalau misalkan dihubungkan tuh sama bukti dari fosil tuh. Jadi seperti kalau nggak salah kata Pak Nia kemarin tuh, jadi 50% nalar, 50% itu ada bukti. Jadi penggambarannya tuh ada bercampur dengan pemikiran manusia. Jadi ada semacam mungkin bisa sifatnya agak fiksi atau enggak mungkin ternyata itu benar-benar ada. Tapi kita tidak bisa secara pasti itu memang bentuknya seperti itu. Itu kalau dari saya untuk pendapat baiknya Pak. Mungkin kalau bukan buruk ya Pak, netralnya saya pribadi agak sedikit khawatir kalau misalkan memang benar-benar mau pelajari evolusi lebih jauh tuh, karena saya kadang berpikir tuh nanti buktinya ternyata masih kurang, jadi perlu banyak pemikiran lebih dalam dan mungkin malah bisa melawan logika yang mana ini kita tahu kan ilmu pengetahuan itu berkembang terus menerus ya Pak. Jadi tidak stop setelah ada. Nah itu yang mungkin saya agak sedikit perlu mengikuti tren ilmu pengetahuan dari ke depan ini. Itu sih kalau pendapat saya Pak. Jadi untuk mata kuliah itu saya berpikir ini mata kuliah yang memang cukup baik dan bisa diikuti untuk kedepannya sehingga mengikuti perkembangan baik di timur maupun di barat gitu Pak saya pribadi. Itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Istira. Yang lainnya ada yang mau berpendapat tentang manfaat dari mata kuliah evolusi ini, manfaat. Jadi kita itu kalau kuliah itu selalu salah satunya adalah manfaat. Manfaat itu artinya kompetensi, bisa diterjemahkan sebagai kompetensi. Kemampuan untuk sesuatu, kompetensi. Ada yang mau berpendapat, saya persilahkan. Nggak ada? Ya, Afif. Ya, terima kasih, Afif. Sekarang juga ada yang berpendapat bahwa lumut pergunungan dengan rumput laut itu bersaudara dari sisi molekuler genetik misalnya. Jadi karena dunia ini, permukaan bumi itu dinamis ya, yang dulu gunung tenggelam, yang dulu dasar laut muncul. Nah, ini adalah bagian-bagian yang dari dinamika itu. Selain itu juga sebetulnya dalam kehidupan kita tidak lepas dari perspektif evolusi. Jadi kehidupan kita sehari-hari ini kan juga ada persaingan untuk survive gitu. Tetapi kalau manusia itu dianggap sebagai bagian dari harmonisasi sebuah orkestra gitu ya. Artinya kalau kita saat ini belum bisa berperanan, yang lain sedang berperanan, itu seperti orkestra. Orkestra itu ada yang sedang biolanya main, gitarnya berhenti dulu gitu kan. Drumnya main, mungkin biolanya berhenti dulu misalnya gitu ya. Jadi muncul dan tenggelamnya itu ibarat orkestra, bukan sebuah kompetisi, karena kita itu merupakan bagian dari sistem
yang diselenggarakan itu dengan harmoni. Jadi misalnya saja hutan itu bukan masalah, sering orang bilang hukum rimba itu jelek gitu ya, siapa yang kuat yang dia yang menang, bukan begitu. Rimba itu adalah sebuah harmonisasi, makanya rimba pun ada hutan monsun, ada hutan tropis yang sebetulnya itu sangat kompleks gitu. Jadi evolusi itu sebetulnya hanya akan terjadi apabila ada sebuah kompleksitas. Evolusi itu tidak mungkin hanya 1-2 spesies, dia pasti kompleks. Meskipun itu di padang pasir yang jumlah spesiesnya sedikit, kalau dilihat itu ya ada ular yang bisa hidup, ada kadal, ada semut, dia bisa hidup. Memang fotonya ya kayak gitu, potretnya itu situasinya kayak gitu. Jadi tetap harus ada keragaman. Evolusi itu tidak akan terjadi kalau tidak ada keragaman. Kehidupan tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada keragaman. Nah, pikiran manusia itu seringkali menyempit, sederhana, sehingga manusia itu cenderung membuat perkotaan dengan sebuah pemikiran sederhana. Sehingga selalu karya manusia itu jauh lebih sederhana, bentuknya juga variasinya itu tidak banyak. Nah, ini justru ancaman besar bagi sistem kehidupan itu adalah manusia itu sendiri yang punya pikiran sederhana tapi punya kekuasaan untuk merubah keadaan. Nah, ini adalah ancaman dalam konteks evolusi. Evolusi itu ancamannya justru adalah kesederhanaan pikiran, kebodohan, dan pemikiran-pemikiran jangka pendek. Sederhana, bodoh, dan pikirannya itu jangka pendek. Itu justru menjadi musuh utama dari evolusi. Jadi apapun dalam cerita itu selalu ada yang punah, tapi yang punah ini kan ibarat memberikan kesempatan pada yang lain untuk tampil karena ada perubahan lingkungan. Jadi orkestra itu semacam orkestra kalau dilihat dari situ. Jadi bukan the selection of the fittest saja, tetapi the selections of the harmony gitu ya. Jadi seleksi karena untuk memunculkan harmoni. Nah, ini saya kira evolusi itu seperti itu. Pada dasarnya coba nanti dilihat ya, mulai dari bakteri sampai dengan manusia, hewan-hewan multiseluler, hutan, itu semuanya adalah satu konteks orkestra, bukan sekedar the selection of the fittest seperti yang dikemukakan oleh Darwin. Ya. Jadi kalau pikirannya terfokus pada spesies tertentu, ya namanya the selection of the fittest. Tapi kalau perhatiannya itu adalah keberlanjutan sistem kehidupan, maka itu adalah harmoni kehidupan. Munculnya sesuatu dan hilangnya sesuatu itu adalah karena perubahan yang membangun harmoni. Ya. Jadi permasalahannya adalah kalau kita sendiri tidak memiliki kesadaran itu, kalau pada satu saat kan kita itu kehilangan peran. Ya seperti saya ini kan tambah tua, ya kan? Tambah tua itu ya pasti akan diganti oleh generasi yang lebih muda. Sehingga kalau pada manusia itu bagaimana generasi tua itu memberikan pembekalan pada generasi muda untuk menggantikan posisinya. Ya. Karena zamannya akan berubah. Kalau saya tetap survive, maka saya menjadi tidak kompatibel lagi dengan situasi sekarang ini. Sekarang aja saya sudah mulai terasa sekali
perspektif-perspektif, misalnya ya mata uang kripto, apa ini? Ya, kemudian bagaimana sekarang kita bisa memperoleh apa namanya, menyimpan uang dalam sebuah kartu tol misalnya. Ya zaman saya dulu kan tidak ada. Jadi perlu sebuah situasi yang di situ biasanya orang tua menjadi kedodoran. Ya. Nah itu ya harus disadari bahwa itu adalah bagian dari sebuah situasi yang telah berubah. Nah, hal seperti inilah yang mungkin perlu dikan bahwa semuanya pasti ada perubahan, semuanya pasti ada saatnya, saatnya berperan dan ada pula saatnya harus undur diri. Itu ya, ya Afif ya. Saat ini kamu harus mempersiapkan peran, kamu usiamu. Ya, nanti pada saatnya kamu juga harus siap dengan undur diri dengan anak-anak dan cucumu besok. Ya, kira-kira seperti itu ya. Itu secara individu, tapi pada dasarnya itu harmoni. Jadi indah rasanya kehidupan ini dalam perspektif seperti itu terasa indah. Ya, ada pertanyaan enggak lagi? Dari 198 ini Zaihan enggak? Ada pertanyaan Zaihan? Diva? Enggak ada pertanyaan? Ya, berubah. Kalau dalam kurun waktu yang panjang perubahannya signifikan. Kurun waktu pendek nggak kelihatan. Ya. Tapi harus disadari bahwa itu adalah perubahan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya pesan untuk mengumpulkan PowerPoint ke dosennya masing-masing, ya minggu ini paling lambat. Minggu depan itu sudah nggak ada kuliah ya. Jadi minggu ini tolong dikumpulkan ke masing-masing dosen, karena itu juga bagian dari nilai yang nanti akan disampaikan. Kalau ada juga yang menyampaikan bahwa oh ini dari 6 ini hanya kita berlima, yang satu ini enggak, ya disampaikan saja. Ya. Penyampaiannya itu bersifat rahasia, ya, artinya tidak akan diketahui oleh temannya itu. Oke, saya kira gitu dulu dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, Afif, Eka, Yudhistira, Valensky Sisilia ya kamu namanya ya? Iya betul Pak. Ya. Namanya kayak orang Eropa ya. Michelle, orang Eropa. Namanya Sutiman nggak ada ya? Ya. Ada yang namanya peta aurora. Aurora kok bisa dipetakan ya? Oke. Silakan dikumpul ya. Peta aurora itu bentuknya kayak apa ya? Kayak manusia, Pak. Aurora itu kan apa? Semacam gambaran plasma kan yang ada di langit toh? Ya, bukan. Atau aurora dari sebuah apa itu bioenergi manusia. Kalau auroramu apa warnanya peta? Sudah pernah dilihat? Belum pernah lihat, Bapak. Oh iya, itu ada alatnya untuk melihat aurora. Oke, kalau gitu ya saya akhiri sekian dulu ya.
Mohon bisa dikumpulkan paling lambat hari Sabtu ke masing-masing dosennya. Alamat email dosennya tahu kan? Tahu Bapak. Tahu ya. Kalau Firda ini fotonya kayak apa nih Firda ini? Ya sekarang kalau gitu foto dulu semuanya. Bisa minta tolong? Siapa yang mau memfotokan? Oke. Siapa yang mau foto? Kamu pernah ke Sisilia, Kalensky? Belum, Mbak. Ya, Sisilia itu anu loh, pusat mafia loh di Italia sana. Silakan kita mungkin agak dinaikkan supaya kelihatan wajahnya. Ya, ya foto siapa ini mau fotokan? Afif atau Yudhistira? Sebentar Pak, baru sampai slide 3 Pak, ini 2 slide lagi. Oh, ya. Namanya itu nama asing semua ya, kecuali mungkin Yudhistira, enggak. Nah, itu nama India. Intiako itu nama jamur ya. Kalau bahasa Jepang itu shiitake itu. Sudah Pak, sudah saya fotokan Pak. Oke, ya terima kasih, nanti tolong dikirimkan ke saya ya. Baik Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.